Menggabungkan kepemimpinan dari motivasi serta organisasi. Mengelola organisasi bukanlah hal yang mudah, sehingga membutuhkan banyak elemen dalam pelaksanaannya. Namun demikian, ternyata banyak organisasi yang dapat bertahan dan berkembang, di antaranya bahkan berusaha lebih dari 1 abad. Seperti contoh perusahaan kelas dunia Levi's, Coca-Cola, Ford, dan Faber-Castell di Indonesia adalah perusahaan sempurna yang sampai mencapai 4 generasi. Aspek yang melingkupi organisasi atau perusahaan terdiri dari banyak faktor, yaitu internal seperti karyawan, manajemen, bahkan baku, teknologi, dan sebagainya, serta pihak eksternal antara lain kebijakan pemerintah, iklim investasi, politik, dan sebagainya. Di antara begitu banyak elemen dalam organisasi, ada satu elemen yang dapat menyatukan seluruh aspek untuk bersinergi mencapai satu tujuan organisasi, yaitu elemen pemimpin. M. Journal Studi Komunikasi dan Media Volt 19 No. 2 Juli sampai Desember 2015. Hal mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh organisasi. Pemimpin menjadi tokoh yang menentukan orang-orang yang tepat untuk mengorganisasi guna mencapai pencapaian visi dan misi tersebut. Selain itu, didukung oleh pemimpin yang dapat melayani, terus belajar, memperbaiki kesalahan yang dilakukan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, serta memotivasi pegawainya. Kemampuan berkomunikasi adalah alat yang paling penting untuk dimiliki pemimpin untuk dapat menjalankan perannya tersebut. Keputusan yang akan diambil oleh organisasi merupakan wewenang pemimpin. Namun komunikasi yang tepat guna tentunya dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan keputusan tersebut, melakukan pembinaan serta motivasi agar dapat meningkatkan kinerja dan semangat pegawainya, juga memerlukan kemampuan berkomunikasi. Kemampuan komunikasi tersebut pun perlu dikombinasikan dengan gaya kepemimpinan yang efektif sehingga dapat menciptakan suasana berorganisasi yang dapat memotivasi para pegawainya untuk memberikan kinerja terbaik. Manusia selalu berusaha untuk mengorganisir segala sesuatu yang terjadi dalam hubungan yang kompleks untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga dapat dikatakan bahwa organisasi merupakan interaksi di antara orang-orang yang ada di dalamnya. Maka proses komunikasi di dalam interaksi tersebut merupakan hal utama dalam organisasi. Seperti yang dinyatakan oleh Daniel Katz, dalam organisasi seringkali dihadapkan ketidakpastian informasi yang bermuara pada sikap pegawai yang resisten terhadap organisasi itu. Salah satu esensi fungsi komunikasi dalam organisasi adalah mengurangi ketidakpastian, ambiguitas, kesulitan, dan terdugaan. Ini secara teoritik dapat dijelaskan dengan teori equality yang dipostulatkan oleh Carwick. Stephen W. Littlejohn 2009 memetakan gagasan teoretik Whig ini ke dalam tradisi sibernetik. Ada 3 faktor yang dapat dilakukan oleh pemimpin untuk mengubah sikap pegawainya, yaitu 1. Komunikator. Pegawai akan lebih mungkin mengubah sikap mereka menjadi lebih positif jika mereka menyukai dan mempersisikan bahwa pemimpin mereka berbagi kelebihan. Jika pemimpin tidak dipercaya, usaha untuk mengubah sikap akan menjadi tidak berguna karena pegawai tidak akan meyakini bahwa menerima pesan pemimpin. Menyukai pemimpin dapat menjadi penyebab perubahan sikap pegawai karena mereka berusaha mengidentifikasi dan mengadopsi sikap serta perilaku seorang komunikator yang disukai. Selain itu, jika pegawai mempersihkan pemimpinnya sebagai seorang yang memiliki berbagai kelebihan, akan mengarahkan pegawai menjadi lebih reseptif dalam mengubah sikap mereka, karena pemimpin yang hanya memiliki sedikit kelebihan kurang dihormati oleh rekan kerja dan atasannya, sehingga mengubah sikap pegawainya akan menjadi lebih sulit. 2. Pesan. Meskipun pemimpin dipercaya, disukai, dan
dilihat memiliki kelebihan. Pesan yang disampaikan juga harus jelas mengirim pesan, harus jelas dapat dipahami, meyakinkan. Pemimpin jenderal hendak dapat mengirim pesan verbal maupun non-verbal yang persuasif dalam usaha mengubah sikap pegawainya. 3. Situasi. Kemampuan pemimpin untuk mengubah sikap pegawai juga tergantung pada situasi di mana usaha tersebut dilakukan. Motivasi. Motivasi merupakan hal yang banyak dibicarakan dalam komunikasi, manajemen, dan kepemimpinan. Karena motivasi memiliki kaitan yang erat dengan hal-hal yang menyebabkan seseorang mencurahkan tenaganya, baik secara mental maupun fisik, untuk melakukan sesuatu. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi dipahami sebagai proses penciptaan dan pertukaran pesan-pesan dalam sebuah jaringan hubungan interdependen untuk menanggapi ketidakpastian lingkungan. Ciri-ciri dari komunikasi organisasi antara lain teks struktur, di mana struktur terkait dengan otoritas yang kewenangan yang melekat pada jabatan. Dalam komunikasi organisasi umumnya terdapat struktur walaupun di antara kedua pihak yang berkomunikasi tidak punya jabatan, tetapi tetap ada posisi struktur walaupun bersifat informal serta bersifat stabil dan terencana. Konsep kepemimpinan Ted Taylor dalam artikel yang berjudul Leadership Communication, a Critical Review and a Modest Proposal dalam Goldhaber and Bennett 1995 Handbook of Organizational Communication mengemukakan mengenai dua hal yang berkaitan dengan kepemimpinan, yaitu 1. Pemahaman tentang manusia dan kehidupan sosial, dan saran tentang cara-cara yang paling memberi manfaat dan membumi tentang kepemimpinan. 2. Mempelajari pendekatan leadership yang merekomendasikan hal-hal yang tidak biasa dan tidak bersifat kekuasaan untuk mempelajari kepemimpinan. Uraian. Gaya kepemimpinan McGregor menentukan dua asumsi gaya kepemimpinan yang disebut teori X dan teori Y. Teori X melihat manusia sebagai suatu mesin yang memerlukan pengendalian dari luar, menganggap orang sebagai alat produksi, dimotivasi oleh ketakutan akan hukuman atau kebutuhan akan uang dan rasa nyaman. Sedangkan teori Y memandang manusia sebagai organisasi biologis yang tumbuh, berkembang, dan melakukan pengendalian terhadap diri sendiri. Diskusi dari penjabaran konsep-konsep yang terkait dengan komunikasi organisasi. Gaya kepemimpinan dan motivasi di atas terdiri bahwa dalam menerapkan komunikasi dan dalam organisasi terdapat banyak gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan. Tidak ada gaya kepemimpinan yang dianggap paling hebat, karena pemimpin dalam berkomunikasi dengan para pegawainya dapat menggunakan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan iklim organisasi masing-masing. Gaya kepemimpinan sendiri juga dapat dipresentasikan sebagai bentuk dari reseptansi kekuasaan pemimpin kepada bawahannya.